Jadi peran orang tua lah di sini yang penting sekali sebelum mereka tiba terekspos dengan hal-hal begitu. Betul. Orang tua punya peran penting. Ini adalah satu masalah yang harus segera kita tangani. Iya, menurut saya. Dan peran pertama saya rasa adalah di di lingkaran terdekat kita, yaitu keluarga. Betul. Dimana kita sebagai orang tua harus menjaga anak-anak kita, Betul. khususnya anak remaja. Ketika mereka berpacaran, memiliki seorang yang istimewa, itu sangat penting. Kalau bagi saya selalu katakan pada anak, kalau pacaran di usia muda jangan ada kontak fisik karena sangat berbahaya. Kemudian yang paling penting terakhir dan paling penting adalah anak-anak kita harus ajarkan nilai moral dan nilai-nilai agama yang ketat. Karena dengan nilai-nilai agama yang ketat itulah membuat mereka menyadari, mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, senang rasanya kita dapat kembali bertemu dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Dengan adanya program ini kami mengharapkan Anda bersama dengan keluarga Anda dalam keadaan sehat dan tentunya menjadikan anak-anak kita menjadi generasi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas satu topik yang mungkin terdengar tabu bagi kalangan kita namun penting untuk kita pelajari bersama-sama, yaitu pendidikan seks bagi remaja. Mengapa topik ini begitu penting? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Ellen Gultom. Beliau merupakan seorang pengajar dan juga pemerhati remaja. Shalom Ibu Ellen. Shalom Eva. Apa kabar Ibu Ellen? Puji Tuhan baik. Amin, puji Tuhan. Eva, apa kabar? Puji Tuhan baik. Senang rasanya kita dapat kembali bertemu. Saya senang nih kalau misalnya bersama dengan Ibu Ellen pasti langsung spesifik ke remaja. Nah, kali ini akan ngomongin soal pendidikan seks. Kita tahu pendidikan seks ini kayaknya mungkin saat ini masih terdengar tabu untuk di kuping beberapa orang. Apalagi kita kan orang-orang yang tinggal di negara timur ya, bisa kita katakan pendidikan seks ini kayak aduh jangan dulu deh diajari. Tapi saya rasa gak mungkin topik ini gak Ibu Ellen angkat kalau tidak penting. Sebelum kita masuk berikutnya, kenapa topik ini Ibu Ellen angkat dan Ibu Ellen rasa penting untuk dibahas? Bagi saya sangat penting. Wah, kenapa tuh? Karena setan banyak menjerat remaja dari masalah seks ini. Ada berbagai permasalahan seputar seks yang menjadi permasalahan besar justru di negara kita, ya. Karena dengan globalisasi dan semakin canggihnya komunikasi, budaya-budaya Barat sudah sampai di sini dan banyak remaja yang tidak tahu memilah mana yang baik, mana yang salah. Dan kalau kita lihat akar masalahnya adalah karena mereka tidak mendapat informasi, pengetahuan atau pendidikan seks di dalam rumah tangga. Dan ini menjadi satu hal yang Ibu Ellen rasa saya harus beritahukan kepada para orang tua yang saat ini sedang menyaksikan untuk melakukan pendidikan, memberikan pendidikan seks bagi remaja. Sebelum kita masuk lagi nih Bu Ellen, memang ada kasus yang seperti apa atau penelitian apa yang mungkin saat ini sedang dilakukan mengenai seks dan juga remaja? Karena kita bisa lihat kayaknya zaman saya remaja sama sekarang masalah seks atau berita-berita di koran kayaknya lebih banyak sekarang ya Bu. Semakin banyak dan semakin banyak. Jadi penelitian sebenarnya yang saya dapat dari internet 10 tahun lalu sebenarnya, dan biasanya tuh meningkat ya kalau apalagi dengan semakin dekatnya akhir zaman kan dunia tidak semakin baik. Jadi saya bisa simpulkan atau asumsikan bahwa kalau saya punya data 10 tahun lalu pasti kesini lebih banyak. Jadi ada survei dari KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan
membuat survei di 12 kota besar di Indonesia. 12 kota besar dan ya? didapati ini miris sekali ya. Saya membaca ini kayak gitu ya. 67,7% anak wanita SMP itu sudah tidak perawan. Jadi dibuat SMP. Lalu sekitar 21% anak SMA remaja wanita, maksud saya itu sudah pernah melakukan aborsi. Wow, ini hal yang mengejutkan sekali dan miris ya. Belum lagi masalah-masalah seks lainnya di seputar masalah seksual ini di kalangan remaja itu bisa meliputi prostitusi, semakin maraknya prostitusi remaja, kemudian penyakit-penyakit seksual yang menular yang angkanya semakin tinggi. Jadi ada survei lain lagi yang menunjukkan bahwa dari semua penderita HIV di Indonesia ini sekitar 37% itu adalah remaja, penderitanya usia 15 sampai 19. Lebih dari sepertiga. Kemudian semakin kesini-sini kok malah semakin kita lihat banyak pernikahan dini malahan. Usia masih harusnya sekolah, sudah menikah, itu kebanyakan karena hamil di luar nikah. Dan saya yakin bukan hanya di kota-kota besar, permasalahan seks bebas ini di negara kita sudah semakin meningkat ya. Karena banyak remaja kita ini terekspos dengan berbagai tontonan, bacaan yang membuat mereka ingin mencoba, melakukan eksperimen, dan sebenarnya yang penyebab yang paling besar adalah masalah pornografi itu ya, tontonan-tontonan pornografi yang buat mereka tidak tahu batas-batasnya, sangat terkontrol dengan nafsu mereka. Jadi peran orang tua lah di sini yang penting sekali sebelum mereka terekspos dengan hal-hal begitu. Betul. Orang tua punya peran penting. Melihat hasil data ini saya sangat miris, apalagi saya berpikir saya punya anak perempuan juga. Gak kebayang beberapa tahun ke depan jangan sampai kasus ini malah makin meningkat ya Bu Ellen ya. Saya yakin Ibu Ellen juga punya anak perempuan juga. Betul. Rasa deg-degan dari tiap orang tua. Dan jangan salah sangka, ternyata bukan hanya di kota-kota besar. Nah ini dia. Darurat seks bebas ini di desa-desa pun ini sudah menjadi masalah yang besar juga. Kita pikirkan hidup di desa mungkin lebih terjaga moralitasnya ya. Tetapi itu dengan tersebar luasan informasi melalui media sosial dan internet itu sebenarnya tempat lokasi itu sudah nggak menentukan ya, bisa terjadi di mana saja. Dan ini menjadi tugas orang tua ya Bu Ellen. Selain tugas orang tua mungkin tugas siapa lagi? Sebenarnya sekolah bisa berperan dalam hal ini karena kan anak-anak mendapat ilmu pengetahuan dan informasi banyak dari dan saya rasa mereka. Waktu mereka juga banyak juga habis di sekolah ya. Betul, walaupun setahu saya tidak semua sekolah menganggap ini juga penting memberikan pendidikan seks ini di sekolah. Tapi nanti saya akan berikan ya masukan-masukan juga kepada sekolah-sekolah apa yang bisa mereka lakukan. Bila mana pendidikan seks itu tidak ada di dalam rumah tangga, dalam keluarga, sebenarnya sekolah bisa berperan. Dan bahkan negara pun dengan berbagai lembaga-lembaga bisa sebenarnya membantu mengatasi ini. Wah, ini adalah satu masalah yang harus segera kita tangani. Ya, menurut saya dan peran pertama saya rasa adalah di di lingkaran terdekat kita, yaitu keluarga. Dimana kita sebagai orang tua harus menjaga anak-anak kita, khususnya anak remaja. Nah Ibu Ellen, kita masih akan membahasnya mengenai pendidikan seks bagi remaja. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas pendidikan seks bagi remaja. Kita kilas balik sedikit, kalau ternyata itu padahal data 10 tahun yang lalu ya. Data 10 tahun yang lalu Ibu Ellen sudah katakan bahwa kasus ini benar-benar kita lihat sangat miris. Apalagi di tahun-tahun sekarang dengan banyaknya pemberitaan, saya yakin pasti meningkat. Tapi ini bukan prestasi yang dibanggakan ya. Ini bukan hal yang patut dibanggakan dan kita sebagai orang tua
punya peran penting untuk mendidik anak-anak kita dalam memberikan pendidikan seks. Betul. Nah, sebenarnya Bu Ellen, ini kan kita bahas karena banyak kasusnya pada remaja. Dan salah satu tadi Bu Ellen katakan kurangnya pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak-anak kita. Karena kan di rumah ya, usia berapa sebenarnya kita bisa memberikan pendidikan seks bagi anak-anak? Kalau ditanya usia berapa itu sebenarnya sedini mungkin. Jadi itu di sekitar 1 tahun ya. Ketika anak itu sudah bisa berjalan, mungkin dia sudah tahu bagian-bagian tubuhnya, tangan yang mana, mata. Kan anak setahun walaupun dia belum bisa bicara, sudah bisa menunjukkan ya. Ini hidung, ini mulut. Nah, yang pertama sekali kita ajarkan kepada anak umur 1 tahun, tadi ditanya umur berapa, mungkin kita belum bisa memberikan penjelasan, informasi pada anak umur 1 tahun, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang baik itu sudah bisa kita tanamkan. Contohnya kita ajar mereka untuk memiliki rasa malu dari umur 1 tahun. Jadi itu kalau ditanya pendidikan seks yang pertama itu apa, yaitu mengajarkan anak rasa malu. Jadi dia harus tahu di bagian tubuhnya ini mana yang harus ditutupi. Jadi ketika dia berlari-lari tanpa berbusana, nah dia harus tahu bahwa itu tidak bagus. Dan bagian mana dari tubuhnya, kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, bagian mana yang harus ditutupi. Dia nanti sedikit lebih besar, kita akan ajarkan bagian-bagian mana yang tidak boleh disentuh. Betul ya. Oleh orang lain kecuali ibunya. Seperti itu. Lalu nanti besar sedikit lagi kita ajarkan lagi bagaimana cara dia berpakaian yang pantas, cara duduk kalau dia perempuan. Dia sebenarnya gimana ya? Objeknya sepertinya dari tadi lebih banyak ke anak perempuan, karena tidak bisa kita sangkal yang menjadi sering korban pelecehan seksual itu justru objek seks itu justru perempuan, walaupun sekarang sudah banyak juga laki-laki kan. Ya. Tetapi sebagai orang tua biasanya lebih khawatir pada anak-anak perempuannya kan, seperti itu. Jadi sedini mungkin, sebisa semudah mungkin mereka kita udah harus latih. Karena saya berpikir, saya juga punya anak masih umur 1 tahun nih Bu Ellen. Gimana caranya saya mau menerangkan anak saya pendidikan seks? Karena ternyata dari mengajarkan dia berganti baju di tempat yang tidak boleh orang lihat. Ini juga jadi pelajaran bagi orang tua. Mungkin karena kita berpikir masih kecil. Tapi itu jadi satu pemicu yang anak akan mikir nggak apa-apa kok, seperti itu ya. Ada nggak sih Bu Ellen penggunaan bahasa untuk anak-anak atau seperti apa Bu Ellen? Nah, jadi kalau mengajarkan pendidikan seks itu memang kita ikuti tahap usia anak, periode usianya. Jadi tidak sama setiap usia itu pengajarannya. Kata-kata yang kita gunakan pun tidak sama, berbeda. Tetapi yang jelas sejak dari kecil pun kita tidak boleh sebenarnya menggunakan kata-kata pengganti atau kata-kata, atau bahkan kita berbohong, kita ngeles atau mengalihkan topik umpamanya kepada anak itu. Jadi harus terbuka ketika anak itu bertanya, pada saat itulah kita menjelaskan tentang misalnya bagian intim dari tiap wanita, bukan kita ganti pakai bahasa yang lain, tapi harusnya menggunakan bahasa yang memang bahasa untuk hal itu ya Bu Ellen, seperti itu kan? Ya, harus kata yang sebenarnya. Kenapa? Ketika mereka nanti masuk sekolah, contohnya lebih besar lagi, lalu mereka menemukan kata itu di teks mana kita kan tidak pernah tahu. Betul. Mereka bisa baca di mana. Mereka tidak lagi mencari tahu ini apa. Atau bahkan mereka tidak sadar menyebutkannya karena mereka nggak tahu itu apa. Artinya apa? Betul. Padahal itu sudah alat kelamin kan. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah tahu nama alat kelamin yang sebenarnya, karena selalu digantikan. Jadi ini sebuah hal yang bagi kita orang Indonesia itu tabu sekali. Masih tabu. Kenapa tabu? Ya memang adat ketimuran kita yang masih membuat itu seperti itu. Tetapi sebagai orang tua kita harus menyesuaikan kan dengan perkembangan zaman. Kalau di zaman dulu itu sangat tabu,
toh kami nggak pernah membicarakan itu dengan anak-anak kami baik-baik aja tuh. Iya. Itu zaman dulu, belum terekspos dengan internet, pornografi dan sebagainya. Jadi sebagai orang tua itu yang saya ingin ya berbagi kepada orang tua bagaimana cara kita memberikan pendidikan seks. Karena banyak orang tua nggak sudah tahu pentingnya tadi dengan latar belakang. Oh iya ternyata penting. Tahu sudah penting, tapi how gitu? Bagaimana mempraktikkannya, karena apa yang harus diajarkan? Nah, itu tadi bagaimana cara kita mengajarkannya kepada anak usia dini ya, dari anak usia dini. Mungkin pertanyaan juga nih Bu Ellen dari orang tua yang sudah punya anak remaja. Oke Bu Ellen, anak saya sekarang sudah remaja, bisa dikatakan dari usia 10 tahun lah, sudah SD ke atas. Saya nggak mau ini kejadian anak saya masuk ke berapa persen tadi yang mengalami masalah ini. Gimana caranya Bu Ellen untuk anak yang remaja? Iya, baik. Jadi kalau orang tua nih ya di segmen pertama tadi sudah menjadi, iya penting ya ternyata. Nah, berikutnya saya ingin membagikan tips-tipsnya dulu. Betul. Ya, prinsip-prinsip saat kita ingin memberikan pendidikan seks. Yang pertama itu sebenarnya jangan juga terlalu dipaksakan ya. Mama ya duduk di sini, mama mau ini gitu ya. Penyampaian informasi tentang seks kepada anak itu sebenarnya bergantung kepada kedekatan kita dengan anak. Jadi ketika anak juga tidak terlalu dekat dengan orang tua, lalu tiba-tiba orang tuanya membicarakan masalah itu kan jadi sesuatu yang malah tidak menyenangkan, malah salah persepsi bisa anak-anak itu. Malah mungkin anak remaja pikir saya dituduh lagi. Betul, jadi jangan-jangan ada sesuatu nih seperti itu. Jadi tergantung kedekatan. Ketika hubungan orang tua dan remaja itu sangat dekat, sebenarnya itu lebih bagus. Yes. Sehingga mereka terbuka, anak-anak bebas menanyakan apapun yang mereka ingin tahu. Oke, kalau sangat dekat tuh bisa seperti gini. Oke, you can ask me anything about sex gitu. Langsung to the point. Lalu anak-anak remaja itu bisa menanyakan. Nah, kalau jarak hubungan kurang dekat sebenarnya, apalagi orang tua, ada kan orang tua tidak semuanya fleksibel pada anak, ada orang tua yang kaku sekali, tidak touch anak langsung. Ada cara lain sebenarnya, itu tidak alasan supaya sehingga anak sama sekali tidak mendapatkan informasi. Kita bisa berikan buku yang mengandung pendidikan seks, banyak atau bacaan, atau bisa kita ikutkan mereka di seminar-seminar. Sebenarnya sekolah-sekolah pun harusnya mengadakan ini ya. Kalau di keluarga tidak mendapat informasi itu, bisa di sekolah mengadakan seminar-seminar, mengundang pembicara dengan pakarnya, dan di situ anak-anak remaja memiliki informasi yang benar. Bisa kita berikan juga video kepada anak, kita tunjukkan. Jadi itu tadi, jangan juga terlalu dipaksakan. Nah, kita masih akan membahasnya nih Bu Ellen. Ternyata ini bergantung bagaimana cara orang tua memiliki kedekatan dengan para anak remaja. Saya rasa masih akan ada lagi cara-cara lain ya. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas pendidikan seks bagi anak remaja. Langsung aja nih Bu Ellen. Tadi cara pertama dengan memberikan buku, seminar, kedekatan orang tua dengan anak juga itu penting. Lantas berikutnya apa? Berikutnya prinsip yang lain dalam memberikan pendidikan seks itu cari momen yang tepat. Biasanya ketika ada gambar, ada bacaan atau tontonan tiba-tiba yang topiknya tentang itu, nah kita manfaatkan momen itu. Atau ada berita atau kejadian di dalam keluarga besar, umpamanya ada sesuatu yang terjadi, kita manfaatkan momen itu. Atau ada yang terjadi dengan temennya, umpamanya kita manfaat. Jadi orang tua cari momen-momen yang tepat. Ya, sekali lagi jangan menghindar ketika memberikan informasi, juga jangan berbohong, sampaikan yang sebenarnya, jangan juga bertele-tele ya. Lalu ini dia yang penting, jangan juga jadi menakut-nakuti anak-anak mengenai masalah seks ini ya, seakan-akan seks itu tuh buruk, seks itu selalu negatif. Nah ini justru akan membuat anak-anak juga takut. Padahal seks itu sebenarnya juga pemberian Tuhan. Ya, betul. Tapi yang harus kita ajarkan kepada anak-anak adalah seks yang benar kan. Nah itu yang berikutnya yang akan mungkin kita bahas
apa sih yang harus Iya, tadi kan Ibu sudah disampaikan? katakan, ini cara-caranya. Jangan berbohong, katakan sebenarnya, jangan dipaksa juga. Jadi harus cari momen, ya kan? Kalau gitu apa yang harus kita katakan kepada anak remaja ini, khususnya anak remaja ya, ketika semuanya tuh momennya sudah pas, apa yang harus kita lakukan? Iya, terima kasih ya Kak. Jadi sekarang ini yang part yang paling penting sebenarnya ya. Apa yang harus dikatakan? Apa yang saya sampaikan kepada anak saya mengenai seks ini ya, karena ada banyak hal. Saya mau bagi dua. Yang pertama tadi di awal saya mau ingin juga menghimbau sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga atau bahkan gereja umpamanya untuk juga berperan memberikan pendidikan seks kepada anak-anak. Biasanya materi atau kurikulum pendidikan seks kepada anak-anak itu mencakup umpamanya organ-organ tubuh yang untuk bagian-bagian reproduksi yang mana ya. Lalu nanti ada juga biasanya perbedaan laki-laki dan perempuan menginjak remaja itu apa yang terjadi, perubahan-perubahan hormon, apa yang terjadi pada perempuan ketika dia mendapat menstruasi pertama kali, lalu apa akibatnya kalau seorang perempuan sudah mendapat menstruasi, kemungkinan dia untuk hamil seperti apa. Lalu laki-laki kan ada juga masalah masturbasi, ada hasrat setiap laki-laki, dan itu normal karena banyak mungkin anak-anak ketika tidak mendapat pengetahuan itu terjadi pada dia. Ada loh yang anak laki-laki itu kayak merasa bersalah, menganggap itu dosa dan gitu. dia takut, what happened to me, takut ketika itu karena tidak mendapat informasi atau pengetahuan sebelumnya. Jadi itu biasanya kurikulum. Lalu bisa juga di kurikulum pendidikan seks itu cara hubungan seksual yang sehat, tingkah laku seksual, dan bahkan sampai penyakit-penyakit seksual itu biasanya bisa disampaikan di webinar atau seminar-seminar. Nah, sekarang orang tua. Ya kalau tadi kan secara eksternal ya, orang lain bisa bantu seperti sekolah atau agama, ya kan, tokoh-tokoh tertentu yang bisa memberikan. Apa yang orang tua langsung berikan Ibu Ellen? Sebagai orang tua di rumah, tidak semua orang tua kan memiliki kemampuan memberikan informasi. Mungkin kalau orang tuanya guru atau berpendidikan mungkin bisa menjelaskan. Tetapi hal-hal yang sederhana setiap orang tua bisa lakukan. Seperti apa? Seperti contoh untuk anak yang lebih kecil, tadi kita udah bahas sedikit di pendahuluan, kita sampaikan dulu perbedaan laki-laki dan perempuan seperti apa, dan orang tua besarkanlah anak-anak itu, anak-anak perempuan sebagai perempuan, anak laki-laki sebagai anak laki-laki. Ada orang tua mungkin yang anak perempuannya udah anak laki-lakinya udah 5, pengen anak perempuan belum dapet, lalu lahirlah anak laki-laki, lalu didandani perempuan, lucu seperti itu ya. Nah, kesalahan-kesalahan mendidik yang dianggap orang tua itu nggak apa-apa, masih kecil, berbahaya ketika mereka dewasa. Itulah yang membuat ada yang namanya LGBT. Ada laki-laki ingin mengubah identitasnya, ada perempuan karena dia dibesarkan seperti anak laki-laki, padahal dia perempuan, dia akhirnya ingin mengubah identitasnya. Jadi ini peran orang tua yang sangat mendasar. Lalu kemudian orang tua juga di rumah bisa menunjukkan pola perkawinan itu seperti apa. Ada ayah, ada ibu. Nah, biasanya kalau tadi orang tua cari momen yang tepat, momen yang paling sering sebenarnya muncul adalah saat anak bertanya. Nah, bertanya ini apa nih Bu Ellen biasanya? Pertanyaan yang paling umum apa biasanya kalau anak umur SD yang dia biasa mereka suka tanya gini, dari mana anak bayi berasal, apalagi kalau dia lihat ada anak bayi di sekitarnya dia, atau mungkin ponakan baru, anak bayi ini datang dari mana. Nah, ketika orang tua tidak siap, ini suka memberikan informasi yang asal-asal kan, dan berbohong, dan malah jadi berbohong karena tidak tahu mau menjawab apa gitu. Jadi ada yang bilang anak ini dibeli dari rumah sakit lah, ada yang bilang diantar sama burung lah, macam-macam kan, karena tidak siap gitu. Mungkin Ibu Ellen bisa kasih
salah satu cara menjawab yang mungkin saat ini lagi dihadapi oleh para orang tua. Contohnya seperti apa, Bu Ellen? Nah, jadi kalau ini yang pertanyaan paling umum itu tadi aku tertarik situ, bayi itu dari mana Mama, itu paling sering ya ditanya. Nah, kalau menjawab itu kita sesuaikan sebenarnya dengan umurnya juga ya. Kalau umur lebih kecil bisa sebenarnya secara umum, oh anak ini ada bayi itu karena kalau mungkin dia sudah, walaupun kita anggap sebenarnya dia ngerti nggak sih? Tapi sampaikan saja, kan nggak boleh berbohong tadi prinsipnya, tidak boleh juga mengganti-ganti nama. Kita sampaikan saja bahwa seorang bayi itu lahir berasal dari perut mama. 9 bulan lalu keluar dari perut mama, lalu bisa anak bertanya lagi, kenapa bisa ada di perut mama? Nah, kita sampaikan ada di perut mama karena mama punya sel telur, lalu papa punya punya sperma, lalu pertemuan sel telur dan sperma ini terjadi. Lalu anak ada di perut mama dari kecil dulu, janin sama. Kapan nanti kalau anak yang lebih kritis, lebih besar lagi, bisa aja bertanya kapan bertemunya mereka. Nah itu ini sesuai dengan cara menjawab orang tua. Orang tua biasanya panik ya. Tapi kita sampaikan satu prinsipnya tadi itu, pilih kata-kata yang tepat, jangan juga seperti menakut-nakuti, ini perut mama dipotong gitu. Jangan membuat anak itu justru menggambarkan seks itu sesuatu yang menyeramkan, yang negatif, yang positif. Kita sampaikan dengan bahasa yang menyenangkan, yang mereka memahami. Nah, Ibu Ellen, di waktu yang sangat singkat ini, Bu Ellen bisa kasih apa yang harus dilakukan sebagai kesimpulan kita? Oke, baik. Orang tua yang memiliki anak remaja yang sangat khawatir dengan data-data tadi yang kita sampaikan, yang paling sebenarnya penting saat ini disampaikan adalah apa batas-batas ketika mereka berpacaran, memiliki seorang yang istimewa, itu sangat penting. Kalau bagi saya selalu katakan pada anak, kalau pacaran di usia muda jangan ada kontak fisik karena sangat berbahaya. Kemudian yang paling penting terakhir dan paling penting adalah anak-anak kita harus ajarkan nilai moral dan nilai-nilai agama yang ketat. Karena dengan nilai-nilai agama yang ketat itulah membuat mereka menyadari, mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Semoga anak-anak remaja kita terhindar dari segala kerusakan yang diakibatkan oleh seks bebas dengan memberikan pengetahuan, bekal yang benar kepada anak-anak. Niscaya mereka akan terlindung. Amin. Terima kasih banyak Ibu Ellen. Saya yakin ini menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi para pemirsa yang telah menyaksikan episode kali ini, yaitu mengenai pendidikan seks bagi remaja. Dan tetap terus saksikan Love Your Child di episode berikutnya. Kita masih akan membahas bagaimana cara mendidik dan mengasihi anak-anak pendidikan yang lebih baik. Shalom dan Tuhan memberkati.